Baik, selamat pagi semuanya, siswa kelas 11. Oke, sambil nunggu yang lainnya ikut join, silahkan kalian prepare terlebih dahulu, siapkan dulu catatannya. Ini sudah masih menyiapkan materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Good morning semua siswa kelas 11. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, baik, sebelumnya di sini mungkin kalian kaget, biasanya yang ngajar itu kan Mr. Dedi-nya. Jadi karena Mr. Dedi lagi berhalangan hadir, karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, jadi di sini Miss untuk sementara untuk hari ini yang mengertikan Mr. Dedi ngajar pada hari ini ya. Nah, jadi Miss harapkan nanti selama proses pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa memahami dan menyimak dengan baik-baik ya. Baik, sebelum itu bagaimana kabarnya semua? Jadi Miss harapkan semuanya masih selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun masih secara daring. Oke. Baik, jadi di kelas 11 untuk materi kali ini, materinya itu adalah tentang menangani panggilan masuk. Jadi nanti selama proses pembelajaran berlangsung, kalian diharapkan bisa memahami tentang penerapan penerima panggilan masuk dengan tepat, kemudian mengetahui ataupun mendemonstrasikan bagaimana prosedur penerimaan panggilan masuk khususnya dalam menangani pesan tamu dengan tepat. Jadi itu dia dua topik pokok pembahasan kita pada hari ini. Semoga saja nanti waktunya cukup untuk membahas kedua topik ini ya. Jadi Miss ulang, yang pertama tentang menerima panggilan masuk, kemudian yang kedua prosedurnya. Bagaimana nanti prosedur dalam penerimaan panggilan masuk, khususnya dalam menangani pesan tamu. Gitu. Nah, jadi silakan nanti selama pembelajaran kalian bisa screenshot PowerPoint-nya, tapi ingat jangan hanya di screenshot saja, setelah di screenshot dipelajari juga ya. Oke, kita langsung saja di sini. Jadi skill dalam berkomunikasi itu sangat penting. Baik, sebelum Miss lanjut, Miss ingin bertanya. Yang tahu silakan raise your hand. Why is telephone skill is important? Nah, menurut kalian, kenapa sih skill dalam bertelepon atau berkomunikasi itu sangat penting? Kira-kira kenapa? Kalau menurut kalian? Oke. Dewa Ayu Purnama. Yes, please. Good morning, Miss. Good morning. Apa kabar? Fine, I am fine. Oke, silakan Dewa Ayu. Why is the telephone skill is important? Oh, bisa. Because Sebelumnya bisa tolong dihidupin videonya. oh, Oke, untuk yang lainnya juga yang masih off videonya bisa di-on-in dulu ya videonya. Miss ingin lihat wajah-wajah dari kalian kelas 11. Oke, silakan Dewa Ayu. why is the telephone skill important? Because when you are on the phone with a customer or client or guest, you are the single representative of your organization. Terima kasih Dewa Ayu. Sepertinya sebelumnya ini sudah pernah kasih materinya.
Ya, materinya udah sampai di mendistribusikan pesan, Bu. Oke. Nah, jadi Miss ini sedikit mereview kembali. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi sama dua ayunya, jadi benar, why is telephone skill is important. Jadi ketika kalian bertelepon atau berkomunikasi dengan customer ataupun dengan biasnya, kalian itu adalah sebagai the first impression dari organisasi tersebut. Jadi kalian mencerminkan bagaimana perusahaan itu ketika kalian bertelepon. Jadi walaupun saat kalian berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon, itu bisa menunjukkan bagaimana karakter dari kalian. Dari segi nada kalian bicara, kemudian bagaimana kalian, walaupun kalian nggak senyum, nggak kelihatan senyum ketika berbicara, tapi lawan bicara kalian itu mengetahui apakah kalian itu dalam ketika bertelepon itu bagaimana ekspresi kalian seperti itu, karena itu bisa dilihat dari nada bicara kalian seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan sama Jo Ayu seperti itu. Nah, berarti di sini Miss mereview sedikit tentang materi sebelumnya yang sudah pernah disampaikan sama Miss Dediknya. Mungkin yang lainnya nanti Miss tanyakan lagi apakah kalian menyimak nggak apa yang disampaikan kemarin, dan juga apakah kalian memahami dan mencatat nggak yang sudah disampaikan sebelumnya sama Miss Dedi, atau hanya jadi pendengar yang baik tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini ada telepon adalah jendela perusahaan. Jadi, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Jadi, cara berhubungan yang utama dari perusahaan dengan pelanggan. Nah, misalkan seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, kan pastinya komunikasi sekarang ini kebanyakan melalui via telepon, kan? Karena kita dilarang, karena ada himbauan, jadi kita usahakan untuk mengurangi kontak langsung terhadap orang, seperti itu. Jadi, nah, di zaman maksudnya di masa pandemi sekarang ini, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui telepon. Misalkan ada hotel-hotel ataupun perusahaan lain, itu mereka kebanyakan itu berkomunikasinya menggunakan telepon karena adanya pandemi sekarang. Nah, kemudian selain itu, selain membantu karena terpautnya jarak, nggak bisa bertemu langsung pada saat pandemi ini, itu komunikasi melalui telepon juga memudahkan pelanggan. Nah, seperti sekarang ini, misalkan kalian lagi mager, nggak pengen kemana-mana, lagi mager kan di rumah, terus pengen makan sesuatu. Jadi dengan via telepon, kalian bisa, jadi dengan via komunikasi melalui telepon, kalian tinggal stay di rumah saja, nanti sudah ada yang membawakan, nanti kalian maaf, tadi ada sedikit ini, Miss ulang ya. Jadi dengan komunikasi telepon, misalkan kalian mager, nggak pengen kemana-mana, malas gerak itu, jadi kalian sekarang misal tinggal stay aja di rumah, nanti tinggal telepon, kalian sudah ada yang membawakan makanan sesuai dengan pesanan kalian, itu memudahkan pelanggan. Nah, kemudian kalau via pemesanan hotel misalkan, itu juga mempermudah daripada pelanggan tersebut. Nah, selain itu, komunikasi melalui telepon itu mengandalkan kualitas suara. Nah, jadi di sini bagaimana kalian berbicara ketika bertelepon itu mencerminkan bagaimana kalian ketika bertelepon. Seperti tadi, nah, walaupun kalian itu pada saat komunikasi dengan seseorang tanpa tatap muka secara langsung, tanpa bertemu langsung,
tapi seseorang itu bisa menilai bagaimana kalian dari segi cara kalian berbicara. Misalkan dari nada kalian yang jutek itu bisa kelihatan. Walaupun kalian nggak gini, pada saat ngomong itu nggak senyum, tapi dia itu tahu bagaimana kalian. Itu jadi usahakan walaupun kalian ketika berkomunikasi dengan seseorang, apalagi dengan klien atau guest customer kalian, walaupun melalui telepon, komunikasinya tetap usahakan dengan nada bicara yang sopan, kemudian ramah, dan tentunya nadanya itu nggak boleh kelihatan kayak orang jutek atau judes seperti itu ya. Next berikutnya pelanggan bentuk gambaran mental. Nah jadi di sini pelanggan di sini sangat penting ya. Jadi pelanggan membentuk gambaran mental. Jadi di sini seperti tadi sama bisa menilai atau melihat kesan dari pelanggan itu terhadap perusahaan tersebut itu bagaimana. Bagaimana perusahaan itu men-treat kalian pelanggannya walaupun tidak secara langsung, walaupun hanya oleh telepon, tapi pelayannya tetap itu. Senyum ketika menelpon itu akan mempengaruhi juga ketika kalian ngomong seperti itu. Oke. Ini berikutnya penggunaan telepon. Nah, jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian terapkan ketika menggunakan telepon. Mungkin ini juga sudah pernah disinggung ya. Bersikaplah wajar dan ramah dalam pembicaraan di telepon. Jadi, bersikaplah wajar, jadi tidak terlalu ngomongnya itu membentak. Jadi ramah dalam pembicaraan di telepon. Kemudian yang kedua, janganlah sekali-sekali beranggapan bahwa orang yang menelepon tidak melihat kita. Itu hilangkan semua kesan kalian yang seperti itu. Anggap saja ketika kalian menelepon atau berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon, anggap saja kalian itu sedang berhadapan secara langsung pada orang tersebut. Jadi itu akan membuat lawan bicara kalian itu merasa dihargai. Itu mungkin kalian pernah menerima telepon dari orang yang tidak kalian suka, dari orang yang tidak kalian inginkan. Terus kalian jawabnya tinggal ya, yang gitu aja. Mungkin pernah seperti itu. Nah jadi silakan kalian jadi jangan kalian beranggapan bahwa orang yang kalian ajak bicara itu tidak melihat kalian. Itu ya. Nah, ini dia 5 bagaimana kalian harus menjawab ketika ada orang yang sedang menelpon kalian. Di sini ada 5. Oke, ada yang pertama ada smile, yang kedua ada welcome the caller, yang ketiga announce the office, kemudian yang keempat introduce yourself. Kemudian yang kelima, let them know you are here to help them. Nah, ini kan sudah pernah disampaikan. Miss pengen mengetahui apa sih yang pertama itu smile. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya itu bagaimana? Ketika menjawab telepon itu smile. Itu maksudnya bagaimana? Kan nggak kelihatan nih kita ngomong. Kenapa harus smile? Kan percuma juga. Itu seperti itu. Oke, Dewayu lagi. Selain Dewayu, yang lainnya, ada yang mau mencoba? Oke, kalau nggak ada, silakan Dewayu. Untuk yang nomor 1 aja ya, Miss. Ya, Dewayu dari kelas berapa? HP berapa? 11 atau 10. Oke, 11 sampai 10. Silakan. Kenapa kita harus smile atau senyum pada saat menjawab telepon? Karena walaupun kita tamu atau seseorang yang menelpon kita tidak melihat kita, bagaimanapun itu kita harus senyum karena tamu atau orang yang menelpon kita bisa
menilai kita walaupun orang tersebut atau tamu tersebut tidak melihat kita. Maka dari itu kita harus senyum pada saat menerima telepon. Thank you. Oke. Sebenarnya sudah tadi dijelaskan sama Ayu ya, walaupun kita itu tidak bertatap muka langsung dengan seseorang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. Jadi untuk menghargai lawan bicara kita, kita tetap harus senyum karena di sana bisa mencerminkan suara kita seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, welcome the caller. Welcome the caller. Maksudnya, dia bisa menjelaskan apa maksud dari pernyataan yang nomor 2 tersebut. Oke, kalau ada yang angkat tangan, bisa tunjuk deh. Oke, coba. Oke, sebelum Miss yang menentukan, sebelum Miss tunjuk, ada yang mau mencoba untuk pernyataannya nomor 2? Oke, kalau gitu coba Hoki Lestari. Silakan Hoki. Sudah kedengaran? Oke, silakan Hoki. Welcome the caller itu maksudnya terbuka dengan penelpon, jadi seperti mengucapkan salam, seperti good morning, Hoki speaking, seperti itu, Miss. Terbuka dengan pelanggannya, terbuka dengan si penelpon ya. Terima kasih. Oke, jadi untuk yang nomor 2, welcome the caller, itu maksudnya kita mengucapkan salam. Jadi ucapkan selamat datang kepada guest-nya sesuai dengan waktu si penelpon. Jadi kita sambut, jangan misalkan ada yang nelpon, kita langsung tinggal jawab aja halo, misalkan seperti itu aja. Jadi kita sambut tamunya, halo, selamat pagi, selamat siang, misalkan seperti itu. Ucapkan salam, greeting guest-nya. Biar kesannya itu kita nggak terlalu jutek ke tamunya. Ya, ke tamu ataupun ke pelanggan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, itu ada announce the office. Nah, announce the office itu maksudnya di sini kita memperkenalkan tempat kita bekerja, nama perusahaan kita. Gitu. Jadi kita perkenalkan di mana atau apa nama tempat kita, misalkan Ratnawarta Hotel, dan kita menelpon seseorang, berkomunikasikan melalui telepon. Nah, jadi kita tetap perkenalkan nama perusahaan tempat kita bekerja, misalkan nama hotel kita. Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel, seperti itu misalkan. Nah, kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat itu adalah introduce yourself. Ini perkenalkan diri kalian. Siapakah yang berbicara, biar lawan bicara kalian bisa memanggil nama kalian. Seperti itu, biar enak didengarnya. Misalkan kalau kurang jelas. Kemudian yang kelima, let them know you're here to help them. Jadi, pastikan ke si penelpon, lawan bicara kalian, ketika kalian berbicara, itu kalian pastikan bahwa kalian itu benar-benar akan membantu apa yang ingin disampaikan oleh tamu tersebut, oleh pelanggan tersebut. Itu. Jadi kalian pastikan, jaminkan ke pelanggannya, ke guest-nya, bahwa kalian benar-benar siap akan membantu customer kalian tersebut. Itu. Biar nggak ragu customer-nya pada kalian. Nah, ini 5 bagian ketika kalian harus menjawab telepon dari tamunya. Nah, di sini ada smile, welcome the caller, announce the office, kemudian introduce yourself, let them know you are here to help them. Nah, sekarang coba siapa yang bisa membuatkan sebuah kalimat berdasarkan kelima bagian ini? Oke, yang smile ini bisa silakan semuanya hidupin dulu videonya. Nah, mulai dari nomor 2, welcome the caller, silakan kalian perpadukan, urutkan.
Buatkan contoh kalimatnya dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Di sini yang kedua menyambut tamunya. Kemudian yang ketiga perkenalkan nama perusahaan kalian atau nama hotelnya. Kemudian yang keempat, perkenalkan identitas kalian, nama kalian, bisa nama panggilan disebutkan. Kemudian kelima, kalau kalian berikan bantuan kepada tamunya, tawarkan bantuan. Pastikan bahwa kalian siap akan membantu tamu tersebut. Silakan. Raise your hand if you know. Oke, selain Dewayu, yang lainnya pada kemana? Oke, Boy. Oke, silakan. Oke, selain Hoki sama Dewayu, yang lainnya pada kemana nih? Udah pada bangun belum? Jangan-jangan hanya Sunni aja yang ngehidupin, orangnya nggak tahu pada kemana. Silakan kalian buatkan kalimatnya sesuai dengan pernyataan di sini. Menyambut tamu, kemudian menyebutkan identitas perusahaan tempat kalian bekerja, and then perkenalkan identitas kalian, dan kemudian tawarkan bantuan. Pastikan kalian siap membantu mereka. Nah, sepertinya ini kan sebelumnya sudah pernah pakai seperti ini ya. Kelas 11-nya, menerima panggilan masuk dan menerima pesan dari tamunya. Oke, ada Sri Yulianti dari 11 AP4. Silakan. Halo, Miss. Halo. Yang pertama, tersenyum. Yang kedua, good morning. Yang ketiga, Ratnawarta Hotel. Yang keempat, Sri speaking. Yang kelima, how may I assist you? Oke, sekarang kamu bukan semuanya. Ceritanya ada panggilan masuk dan kamu mengangkat telepon tersebut. Jangan dipotong-potong, tapi dijadiin satu langsung. Iya, Miss. Good morning, Ratnawarta Hotel. Sri speaking. How may I assist you? Oke, good. Thank you. Oke, seperti yang sudah tadi dicontohin sama Sri Yulianti ya, itu perbatuan, maksudnya bagian yang kalau digabungkan secara langsung ketika kalian menerima panggilan masuk dari customer kalian. Jadi, good morning, welcome to Ratnawarta Hotel. Yulianti speaking, how may I assist you? Seperti itu. Ya. Kemudian, ada lagi yang mau mencobanya? Untuk menggabungkan dari part 2, dari 1 sampai dengan yang kelima. Oke, coba Boy, Miss minta yang laki-lakinya pada kemana? Kok tidak ada yang menunjukkan dirinya? Kemanakah kalian? Nah, ini masih banyak yang belum kameranya masih off. Coba di-on-in dulu kameranya. Miss pengen lihat wajah dari kelas 11. Ini kan kita belum pernah ketemu ya, jadi Miss pengen tahu gimana sih wajah ganteng dan wajah cantik dari kelas 11 semuanya. Apakah ketika akan mengikuti Zoom meeting sudah pada mandi atau baru bangun? Silakan yang masih off videonya di-on-in dulu. Kalau ada yang mau. Yaudah. Silakan yang masih off videonya. Miss akan lanjut sebelum di-on-in videonya. Yang masih off videonya, apakah masih di sana orangnya? Atau cuma HP-nya aja yang on, orangnya hilang kemana? Arya, Yoga, Arpini, Echa Sudiani, Krisna Dwita, Adek Bibi, Arya, silakan kameranya di-on-in. Oke, coba Yoga X Satria. Itu berarti 2 orang ya, Yoga sama Satria itu maksudnya. Yoga.
Oke, Feriawan. Tadi udah on videonya, kok lagi dimatiin? Oke, Feriawan silakan. Kamu gabungkan perpaduan dari part 1 sampai dengan kelima itu. Tadi sudah dicontohin sama Juliantinya. Pokoknya nggak ada yang mau on nih. Oke, kalau nggak ada, cewek aja lagi. Kalau gitu Miss minta Dewa Yusita. Coba. Good morning. Morning. Gabung itu, Miss? Ya, akan coba kamu ulang. Ini kan di bagian bagaimana how to answer the telephone. Misalnya kan ada 5 bagian. Ada smile, welcoming the caller, announce the office, dan sampai yang kelima. Silakan kamu buatkan kalimatnya. Ceritanya ada guest nelpon ke hotel tempat kamu bekerja, dan kamu answer the telephone dengan mengucapkan kelima bagian ini. Digabung. Good morning, Ratnawarta Hotel. Kita speaking. How may I assist you? Oke, thank you. Oke, seperti itu ya. Jadi, sudah tadi dicontohin 2 orang sama temannya. Silahkan, semoga apa yang tadi diucapkan, dicontohin sama temannya itu didengarkan sama kalian ya. Terutama sama yang kamera itu off maksudnya. Nggak tahu apakah mereka itu masih stay di sana atau emang malu untuk menunjukkan dirinya gitu, atau emang hanya HP-nya saja yang di sana. Ini juga kurang tahu ya. Jadi Miss harap semoga apa yang disampaikan tadi, apa yang sudah disampaikan sama teman kalian itu bisa kalian simak dengan baik ya, bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Oke, itu dia 5 bagian bagaimana caranya menerima panggilan masuk ketika ada tamu yang mau nelpon ke tempat kalian bekerja atau ke perusahaan kalian. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, jadi berikutnya itu adalah tentang jadi tes inilah melalui suara Anda. Nah, tadi kan sudah sering kita bahas ketika kita bertelepon terhadap seseorang sama lawan bicara, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, jadi kita harus tetap optimal, tetap maksimal dalam menangani atau melayani tamu tersebut. Ya, karena komunikasi dengan via telepon itu mengandalkan suara kita yang kita gunakan seoptimalnya. Namun karena ketika kita berbicara atau komunikasi lewat telepon itu kita tidak bisa menggunakan bahasa tubuh secara optimal. Ya, jadi yang kita bisa gunakan, kita optimalkan ketika berkomunikasi via telepon adalah dengan kualitas suara kita. Gitu. Berikutnya ini tadi sudah. Nah, di sini suara ketentuan suara kalian. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian berbicara dengan lawan bicara kalian via telepon. Yang harus kalian perhatikan di sini ada 5. Pertama itu volumenya, kemudian kejenihan, kecepatan, tinggi, dan modulasinya. Jadi, volume suara kalian di sini pastikan lawan bicara kalian bisa mendengar apa yang kalian bicarakan. Biar nanti komunikasinya itu tidak salah paham. Kalian menanyakan A, tapi lawan bicaranya jawab B. Biar nggak seperti itu. Jadi biar nyambung. Jadi kalian pastikan ke lawan bicara bahwa kalian sama-sama mendengar apa yang kalian bicarakan. Misalkan ada beberapa hal yang tidak kalian
kurang jelas kedengarannya, itu bisa meminta lawan bicara kalian untuk mengulang kembali. Untuk mengulang, suruh lawan bicara kalian itu mengulang kalau apa yang kalian dengar itu kurang jelas. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kejernihan atau kejelasan. Jadi ketika kalian ngomong, jadi kan komunikasi via telepon, lawan bicara kalian tidak bisa melihat bagaimana mimik gerak bibir kalian. Jadi kalian pastikan kalimat-kalimat, kata-kata yang kalian sampaikan itu jelas. Itu. Jadi untuk mempermudah lawan bicara kalian menangkap dan memahami apa yang kalian bicarakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kecepatan. Nah, di sini kalian ketika ngomong bertelepon usahakan jangan berbicara terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Itu ya, pastikan misalkan ketika meminta sesuatu, misalkan pesan sesuatu, pastikan ketika kalian ngomong dan ketika si yang kalian telepon itu mencatat itu sesuai. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sehingga nanti tidak komunikasinya itu biar enak didengar. Biar nggak, misalkan terlalu cepat, nanti kan bisa ngulangnya itu berkali-kali karena belum selesai mencatat apa yang kalian sampaikan. Kemudian selanjutnya tinggi rendahnya suara. Nah, di sini mencerminkan kalian tinggi rendahnya suara. Misalkan kalian berbicaranya itu dengan nada tinggi, itu kan seperti kalian membentak seorang, seperti nada suara marah, gitu kan. Nah, walaupun kalian saat nelpon itu padahal dalam keadaan biasa saja, dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau kalian ngomongnya dengan nada suara yang tinggi, yang keras, itu bisa lawan bicara kalian bisa beranggapan bahwa kalian itu sedang marah, seperti itu. Jadi usahakan suara kalian itu nadanya jangan terlalu tinggi, ya, biar lawan bicara kalian itu tidak beranggapan kalian itu marah kepada si penelpon. Nah, kemudian modulasi yang terakhir di sini ragam suara membangun minat dan semangat. Nah, jadi kayak ada nadanya gitu, kalian di sini kombinasikan kepada si guest-nya, pada customer kalian. Seperti itu ada yang bisa membuat seseorang itu semangat ketika kalian menelponnya. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan atau ada yang kurang jelas sebelum Miss lanjutkan? Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak, lagi sedikit ya. Nah, ini. Coba perhatikan gambar yang ada di slide-nya ini. Nah, kira-kira apa maksud dari gambar yang ada pada slide-nya ini? Kenapa diisi tanda silang? Ada seorang perempuan sedang mencatat, sedang menulis, duduk, kemudian ada tanda silangnya. Maksudnya gimana? Oke, selain Dewayu sama Hoki, yang lainnya pada kemana nih? Masa dari 27 siswa yang join meetingnya, kemana sih yang lainnya? Pura-pura nggak dengar ya? Selain Dewayu sama Hoki. Oke, ini ada satu. Oke, coba Bella. Akhirnya ada partisipan yang baru. Okay, Morning, Miss. Morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Oke, baik. Jadi di sini maksudnya itu kenapa pada gambar ini diisi tanda silang? Karena pada saat menjawab telepon kita tidak diperbolehkan atau kurang sopan jika menggunakan kata halo. Sebaiknya kita menggunakan salam seperti good morning, good afternoon, atau good night. Terima kasih, Miss.
Oke, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ada yang mau menambahkan lagi pernyataan yang tadi disebutkan sama Bella? Oke. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Bella. Di sini kenapa ada tanda silangnya? Karena ada tulisan di sana, halo ini siapa sih? Seperti itu. Kayak ngomong sama siapa gitu ya. Kurang sopan kelihatannya. Nah, jadi di sini kita tidak diperbolehkan atau sebaiknya tidak ketika menerima telepon usahakan menghindari kalimat seperti ini. Pertama, kalian ucapkan greeting sesuai dengan waktu tamu menelpon. Misalkan pagi, good morning, good afternoon, atau yang lainnya. Karena kalau kalian menggunakan halo, ini siapa, itu kesannya itu kurang sopan. Seperti itu ya. Jadi biasakan ketika kalian menerima panggilan masuk dari siapapun itu kan belum tahu siapa yang menelpon kalian. Jadi pastikan kalian ucapkan greeting terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, baik. Untuk kelas 11, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas semuanya? Sudah? Yakin? Oke, jadi karena waktunya sudah lewat ya sedikit. Jadi sekian yang bisa Miss sampaikan hari ini. Jadi kesimpulannya, Miss harapkan kalian bisa memahami tata cara penerimaan panggilan masuk khususnya dalam menerima pesan tamunya. Ya, jadi silahkan kalian pelajari. PowerPoint-nya ini bisa kalian screenshot ataupun kalian foto. Ingat, jangan hanya di foto, jangan hanya di screenshot saja. Kalian pelajari lagi, buka-buka lagi catatannya. Ya, semoga secepatnya kita bisa kembali ke sekolah dan belajar tatap muka secara langsung lagi, secara normal ya. Baik, jadi sekian dari Miss. Nah, untuk di pertemuan berikutnya akan dilanjutkan lagi materi selanjutnya ya. Baik, sekian yang bisa Miss sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya dimanapun kalian berada. Karena sekarang ini kan semakin banyak katanya yang nambah yang kasusnya ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, dan tetap patuhi protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Kemudian Miss tutup dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om.
Selamat pagi, kelas 11 semuanya. Selamat pagi menjelang siang sih lebih tepatnya. Nih, baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan kembali materinya, yaitu mengenai prosedur penanganan kedatangan barang bawaan tamu rombongan, termasuk juga nanti Ibu akan bahas mengenai prosedur penanganan tamu pindah kamar. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup sampai di materi tersebut. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu awali pertemuan kita melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dengan menghaturkan tangas tungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, baiklah, selamat pagi ya. Sekali lagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ada 29 partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Tidak apa-apa, seberapapun jumlah peserta yang hadir, tetap Ibu akan sampaikan materinya. Nah, untuk materinya sebenarnya sudah kita bahas dari minggu lalu ya, prosedur penanganan kedatangan barang bawaan tamu rombongan ini. Termasuk juga minggu lalu sudah kita bahas mengenai bagaimana pengisian formnya. Ya, mudah-mudahan masih diingat. Baiklah, Ibu lanjutkan saja. Nih, prosedur penanganan kedatangan barang bawaan tamu rombongan seperti yang kita bahas sebelumnya atau minggu lalu. Yang pertama, persiapan selama kedatangan barang bawaan tamu rombongan. Itu ada 2 form yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah group information dan yang kedua adalah group activities. Sudah pernah kita bahas apa itu group information, apa yang dimaksud dengan group activities, itu juga sudah pernah kita bahas. Oke, jadi Ibu lanjutkan saja. Nah, yang kedua, menerima barang-barang bawaan tamu rombongan, itu juga sudah pernah kita bahas minggu lalu kalau tidak salah, ya. Memeriksa ulang group activities list. Bell Captain akan memeriksa group activities list serta mencocokkan kembali dengan group activities list yang terdapat pada petugas penerima tamu atau yang terdapat pada petugas resepsionisnya. Itu sudah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan muatan barang atau disebut juga dengan unloading luggage, ya, mengeluarkan muatan barang atau mengeluarkan barang bawaan tamu dari kendaraan atau dari mobilnya, itu disebut dengan unloading luggage. Kemudian Ibu lanjutkan, menempatkan barang. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Barang ditempatkan di dekat pintu utama serta dikelompokkan menurut jenisnya. Tiap-tiap jenis barang disusun dalam satu baris agar mudah dihitung. Ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, bahwa ketika sudah selesai mengeluarkan barang bawaan tamunya ditempatkan di tempat yang memang sudah disediakan. Kemudian barang bawaan tamu tersebut disusun berdasarkan jenisnya atau diurutkan berdasarkan jenisnya. Kenapa diurutkan berdasarkan jenisnya? Tujuannya adalah untuk memudahkan petugas bellboy atau bellmaid-nya dalam menghitung. Ya. Jadi diurutkan dulu, kemudian dihitung sesuai dengan jenis-jenis dari barang bawaan tamunya. Ya. Selanjutnya setelah diurutkan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dihitung jumlahnya di tiap-tiap jenis barang. Kemudian jangan lupa dicek atau diperiksa satu persatu kondisi dari barang bawaan tamu tersebut untuk memastikan tidak adanya kerusakan barang pada barang bawaan tamunya. Yang berikutnya, setelah menghitung, informasikan jumlahnya serta kondisi barangnya kepada tour leader atau kepada pimpinan rombongan. Jadi diinformasikan berapa jumlah barang bawaan tamu yang sudah diturunkan dari kendaraannya dan bagaimana kondisi barangnya. Kalau memang ada yang rusak, silakan diinformasikan kepada tour leadernya. Kalau memang tidak ada yang rusak, diinformasikan juga bahwa barangnya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kemudian setelah diperiksa oleh tour leader, kemudian dicatat pada grup activities list sesuai dengan nomor kamar masing-masing anggota tamu rombongan. Ya, jadi setelah dihitung jumlahnya, dilaporkan jumlahnya, setelah itu tour leader akan mencatat pada grup activities list sesuai dengan kamar tamu. Ya, jadi barang tersebut dicatat oleh tour leader untuk nantinya barang tersebut akan dikirimkan oleh bellboy atau bellman ke kamar tamu. Yang berikutnya menggantungkan luggage tetap ya, kalaupun tamunya individu ataupun rombongan, luggage tag tetap digantungkan pada barang bawaan tamu. Berikutnya, memilih barang bawaan tamu rombongan. Nah, barang bawaan tamu rombongan ini dipilih sesuai dengan
Yang pertama, lokasi. Ya, jadi tiap-tiap barang disortir berdasarkan lokasinya. Yang pertama berdasarkan gedungnya, kalau gedungnya lebih dari satu. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis kamarnya. Mungkin kalau ada beberapa jenis kamar yang ditinggali atau diinapi oleh tamu. Yang berikutnya, kalau sudah disortir atau dipilih berdasarkan lokasinya atau berdasarkan gedungnya, langkah selanjutnya adalah dipilih berdasarkan lantainya. Ya, kalau sudah berdasarkan gedung, masing-masing gedung disortir berdasarkan lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Lanjut, setelah disortir berdasarkan lantainya, disortir berdasarkan nomor kamar tamu. Nah, setelah itu pengantaran barang bawaannya. Mengantarkan barang bawaan tamu menggunakan lift service agar tidak mengganggu tamu lain. Pengantaran ini berdasarkan lokasi, berdasarkan lantai, dan berdasarkan nomor kamar, serta menggunakan kereta barang. Nah, sebelumnya juga sudah pernah Ibu sampaikan, apabila di hotel tempat kalian bekerja nanti memiliki lift service, silakan gunakan atau manfaatkan lift service-nya untuk mengantarkan barang bawaan tamu rombongannya. Kalaupun tidak, boleh menggunakan lift umum, tetapi dengan syarat tunggu dulu tidak ada tamu yang menggunakan. Ya, jadi lift tersebut tidak ada digunakan oleh tamu yang menginap. Baru boleh digunakan untuk mengantarkan barang bawaan tamu. Kalau ternyata memang masih ada tamu yang menggunakan, silakan ditunggu dulu sampai tamunya selesai menggunakan, baru kalian manfaatkan liftnya. Begitu inti dari proses pengantarannya. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, pengantaran tamu rombongan dan barang bawaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian diminta untuk menangani barang bawaan tamu rombongan sekaligus mengantarkan tamunya juga. Ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika tiba di hotel, tamu rombongan akan diarahkan ke lokasi yang sudah dipersiapkan. Ya. Jadi ketika akan ada tamu rombongan yang datang, maka sebelum dia datang atau sebelum tamu rombongan tersebut datang, lokasi untuk menangani tamu tersebut sudah disiapkan. Apakah di suatu ruangan khusus, ataukah memang sudah ada ruangan untuk menyambut kedatangan tamu rombongan itu. Nah, penanganan pada tahap ini dilakukan oleh GRO, ya, Guest Relation Officer, itu biasanya. GRO-nya yang menangani kedatangan tamu rombongan itu. Kemudian yang kedua, sebelum menuju ke kamar, rombongan akan mendapatkan pembagian kunci dari tour leader. Nah, tour leader akan menghubungi resepsionis akan memberikan kunci kamarnya kepada tour leader akan memberikan kunci kamar kepada tamunya. Ya, jadi bukan resepsionisnya yang memberikan kunci kamar kalau tamunya individu, resepsionisnya yang memberikan kunci kamar, atau kalau diantar oleh bellboy, bellboynya akan memberikan kunci kamar. Itu kalau tamunya individu. Kalau tamunya rombongan, kunci kamarnya akan diberikan oleh tour leader atau pimpinan rombongan. Dia yang bertanggung jawab memberikan kunci kamarnya. Oke, tentu saja kunci kamarnya berasal dari resepsionis. Ya, jadi tidak langsung dari resepsionis ke tamu, tetapi melalui tour leader dulu. Resepsionis ke tour leader, baru dari tour leader ke tamunya. Itu jalannya kunci kamarnya. Ya, itu bedanya kalau tamunya rombongan dan tamunya individu. Next, yang ketiga. Bell Captain berkoordinasi dengan TL. TL yang Ibu maksudkan di sini adalah tour leader. Bell Captain berkoordinasi dengan tour leader untuk memperoleh rooming list. Nah, jadi bell captain setelah tour leader memberikan kunci kamar kepada tamu, selanjutnya bell captain yang bertugas. Bell captain akan berkoordinasi dengan tour leader untuk memperoleh rooming list. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan rooming list? Raise your hand please. Wow, cepat sekali Dewayu Purnama. Silakan Dewayu. Bisa di-unmute langsung? Di-mute langsung? Pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan Dewayu. Menurut saya, rooming list adalah formulir atau data tamu yang ditunggu kedatangannya.
Rooming list adalah formulir atau data tamu yang ditunggu kedatangannya. Terima kasih untuk jawaban Dewayu. Dewayu dari AP 10 nge. Absen berapa? 24. 24. Thank you Dewayu. Silakan di-mute kembali. Ada yang punya pendapat berbeda selain dari pendapat Dewayu tadi? Oh, ada 2 partisipan raise hand. Coba Ibu cek Hoki Lestari sama Febriani Melati. Ibu pilih Hoki Lestari duluan, nge. Silakan Hoki Lestari. Pagi, Bu. Selamat pagi. Menurut saya, rooming list itu adalah daftar kamar tamu. Daftar kamar tamu. Itu yang dimaksud dengan rooming list menurut Hoki Lestari. Hoki dari AP berapa? AP6, AP 6 absen 20. 20. Thank you Hoki. Silakan di-mute kembali. Oke. Ada lagi yang memiliki jawaban berbeda atau mengajukan pendapatnya selain dari Dewayu dan Hoki Lestari? Silakan. Raise your hand please. Yang dimaksud dengan rooming list. Ada ya, Sri Yulianti dari AP4. Silakan. Silakan Sri Yulianti. Room list adalah daftar kamar untuk tamu yang akan tiba. Daftar kamar untuk tamu yang akan tiba. Itu jawaban dari Sri Yulianti. Dari AP berapa Sri Yulianti? 11 AP4, Bu. 11 AP4 absen? 28. 28. Oke, thank you. Silakan di-mute kembali. Baiklah, dari 3 jawaban tadi ya, yang dimaksud dengan rooming list, itu sebenarnya sudah mendekati benar ya. Rooming list itu adalah daftar kamar yang dipersiapkan untuk tamu yang akan tiba. Itu rooming listnya. Ya, daftar kamar tamu atau daftar kamar yang dipersiapkan untuk tamu yang akan tiba. Ya, jadi tour leader-nya akan memberikan rooming list kepada bell captain. Dan kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan ketika kalian akan menangani tamu rombongan dan barang bawaannya, diperlukan beberapa staf yang bekerja terkoordinasi untuk menangani tamu rombongan. Nah, jadi tidak bisa tamu rombongan itu ditangani oleh bell captain saja. Ya, pasti bell captain itu akan memerlukan bantuan dari staf-staf lainnya. Ya, tidak selalu dari bellboy, ada juga dari pihak resepsionis. Sama kayak tadi, di step yang pertama atau di hal pertama yang perlu diperhatikan ada GRO, Guest Relation Officer. Itu berasal dari resepsionis biasanya. Jadi beberapa staf yang bekerja terkoordinasi untuk menangani tamu rombongan ini. Selanjutnya, petugas atau staf lain berada di lantai yang dituju untuk mengarahkan tamu rombongan menuju ke kamar masing-masing dan menjelaskan fasilitas kamar. Nah, berbeda dengan ketika menangani tamu individu. Tamu individu itu diantarkan langsung dengan barang bawaannya, kemudian fasilitas kamar dan fasilitas hotel dijelaskan ketika tamu menuju ke kamar. Ya, kalau fasilitas hotelnya dijelaskan pada saat berjalan menuju ke kamar, kalau fasilitas kamarnya dijelaskan pada saat sudah berada di kamar. Oke, bedanya dengan tamu rombongan adalah ketika tamu rombongan sudah siap menuju ke kamar, tiap-tiap lantai yang dipersiapkan untuk tiap-tiap lantai yang mana kamarnya sudah dipersiapkan untuk tamu rombongan ini, itu akan ada petugas yang menunggu. Ya, jadi per lantai itu sudah ada petugas yang menunggu, begitu tamunya naik ke lantai tersebut, maka petugas itu yang bertugas mengantarkan tamu ke kamarnya. Dan tamunya sendiri sudah pegang kuncinya. Jadi petugas tersebut tidak pegang kunci lagi karena sudah tamunya yang megang kuncinya. Setelah itu, tamunya akan menuju ke kamar dengan bantuan atau arahan staf atau petugas yang memang sudah ditugaskan. Setelah itu, kalau tamunya menginginkan petugas tersebut menjelaskan fasilitas kamar, itu akan dijelaskan. Kalau memang tidak, berarti tidak perlu dijelaskan. Begitu. Oke. Jadi sekali lagi, di setiap lantai atau di setiap gedung sudah dipersiapkan petugas atau staf yang menangani tamu rombongan.
Petugas itulah yang akan membantu tamu menemukan kamarnya atau membantu tamu mencari lokasi kamarnya. Kalau sudah ketemu dan memang diperlukan menjelaskan fasilitas kamar, itu akan dijelaskan langsung oleh staf tersebut atau petugas tersebut. Lanjut nih. Berikutnya, langkah-langkah pengantaran barang bawaan tamu rombongan. Langkah-langkah pengantaran barang bawaan tamu rombongan. Yang pertama, sebelum barang datang, bellman harus memperoleh guest rooming list, kemudian mengkonfirmasikannya kepada tour leader. Ya, jadi bell captain sebelum barang bawaan tamu datang atau sebelum tamu rombongan datang, bellman harus memperoleh guest rooming list dari bell captain, kemudian mengkonfirmasikannya kepada tour leader. Ada yang tahu guest rooming list? Guest rooming list? Sama seperti rooming list tadi. Nih, sudah dijelaskan tadi oleh rekan kalian. Jadi rooming list itu adalah daftar kamar yang dipersiapkan untuk tamu yang akan tiba. Berikutnya, bellman mengisi legate tag sesuai informasi yang terdapat pada guest rooming list. Jadi di sana terdapat identitas tamu, kode rombongannya, nomor kamarnya, di sana sudah terdapat pada guest rooming list tersebut. Jadi bellman dapat mengisi legate tag berdasarkan dari informasi pada guest rooming list. Yang ketiga, bellman menyusun barang di troli. Nah, ketika menyusun barang, ingat, hitung dulu, kemudian sortir sesuai lantai, sesuai kamar, atau sesuai gedung dulu, baru sesuai lantai, kemudian sesuai nomor kamarnya. Ya. Kemudian barang-barang tamu kemudian diantar menggunakan lift khusus barang. Sekali lagi, kalau ada lift khusus barang atau disebut dengan lift service. Kalau tidak ada, boleh menggunakan lift umum atau lift yang diperuntukkan untuk tamu dengan catatan harus menunggu lift tersebut kosong atau tidak digunakan oleh tamu yang menginap. Dah? Next, nomor 8. Setelah tiba di depan kamar tamu, bellman mengetuk pintu kamar tamu dan menyebutkan identitasnya. Sama seperti mengantarkan tamu individu, nih, bedanya tamunya sudah di dalam. Itu bedanya. Hanya barangnya saja yang diantarkan oleh bellman. Tamunya sudah masuk. Kalau tamu individu, barang dan tamu masih di luar. Itu bedanya. Udah? Setelah tiba di depan kamar tamu, bellman mengetuk pintu kamar tamu dan menyebutkan identitasnya. Ingat ya, ketuk pintunya, kemudian sebutkan bahwa kalian adalah bellman atau bellman please, bellmaid please, dan sebagainya. Oke? Kita lanjutkan. Yang ke F. Barang bawaan tamu ditunjukkan kepada tamu dan dipastikan jumlah dan jenis barangnya sudah benar. Udah? Jadi sebelum barang itu masuk ke kamar, konfirmasi lagi kepada tamu yang tinggal di kamar tersebut. Ya, apakah barangnya sudah benar jumlahnya, apakah jenisnya sudah benar, ya sesuai dengan yang dia miliki. Udah? Kalau memang sudah benar, silakan dibawa masuk sesuai izin tamu. Udah? Kalau memang ternyata masih salah, silakan cek ulang yang mana barangnya yang benar. Udah? Ingat ya, sebelum masuk konfirmasi dulu. Jangan langsung dibawa masuk. Begitu tamunya buka pintu, konfirmasi barangnya benar enggak, dia bawa satu suitcase, satu briefcase, dan sebagainya. Konfirmasi dulu. Kalau sudah benar, baru minta izin untuk membawa masuk. Next, selanjutnya bellman menaruh barang pada legate rack. Kalau ada legate rack, kalau tidak ada, tanya di mana ditaruh kepada tamu. Tanyakan di mana kita harus menaruh atau meletakkan barangnya.
Dan kalau memang sudah ada luggage rack, langsung saja boleh ditaruh di luggage rack. Next. Setelah meletakkan barang pada tempat yang memang disediakan atau tempat yang memang diinginkan oleh tamu, langkah selanjutnya adalah bellman menanyakan apakah perlu dijelaskan fasilitas kamarnya atau tidak. Kalau memang perlu dijelaskan, silahkan dijelaskan. Kalau memang tidak, berarti tidak usah dijelaskan. Siapa tahu sudah dijelaskan tadi oleh oleh petugas yang mengantarkan tamu mencari kamarnya. Next. Sebelum meninggalkan kamar, bellman mengucapkan salam, meninggalkan kamar tanpa membelakangi tamu dan menutup pintu dengan hati-hati. Ya, jadi kalau sudah selesai dijelaskan fasilitas kamarnya, kalau tamu memang menginginkan, silakan meninggalkan kamar, mengucapkan salam atau mengucapkan magic word boleh, meninggalkan kamarnya tanpa membelakangi tamu. Jadi jalannya mundur ya, supaya tidak membelakangi tamu gitu ya. Kemudian menutup pintunya dengan hati-hati. Jadi hampir sama sebenarnya dengan penanganan barang bawaan tamu individu, bedanya tamunya sudah di dalam kamar, barangnya dibawa belakangan. Dan itu adalah langkah-langkah pengantaran barang bawaan tamu rombongan. Dari A sampai I dia prosedur. Baiklah. Masih ada waktu, Ibu lanjutkan ke prosedur penanganan tamu pindah kamar. Nah, kalau tadi itu adalah prosedur penanganan barang bawaan tamu rombongan, selanjutnya materi kita adalah prosedur penanganan tamu pindah kamar. Nah, bagaimana proses tamu pindah kamar? Sebelum Ibu lanjut ke materinya, penanganan barang bawaan tamu yang pindah kamar, ada yang tahu siapakah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar? Silakan raise your hand, please. Oke, 2 partisipan raise hand. Di sini ada Dewa Yupurnama, sudah dapat tadi. Kadek Lena, Bella Ana. Oke, Ibu tunjuk Kadek Lena. Silakan Kadek Lena. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Lena. Front Office Manager, Bu. Jadi yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar adalah Front Office Manager. Ada lagi yang lain selain Front Office Manager? Tidak, Bu. Tidak ada. Yakin ya? Tidak ada ya? Ya. Oke, baiklah. Lena absen berapa? Absen 24, tapi 7. Yes, thank you. Silakan di-mute kembali, Lena. Baiklah, jawaban Lena tadi yang berkewenangan atau memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar dengan alasan tertentu, adalah Front Office Manager. Betul, jawabannya yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar adalah Front Office Manager. Oke. Nah, selain dari Front Office Manager, ada juga yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar. Selain Front Office Manager adalah Assistant Front Office Manager dan Chief of Receptionist. Ya, jadi 3 orang inilah yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar. Lena sudah menjawab tadi 1, yaitu Front Office Manager. Asistennya boleh juga memiliki izin dia kalau seandainya Front Office Manager-nya tidak hadir. Kemudian kalau Front Office Manager dan asistennya tidak hadir, Chief Receptionist-nya juga bisa atau memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu pindah kamar. Tapi tetap yang pertama, yang paling besar kewenangannya untuk mengizinkan tamu pindah kamar adalah FOM atau Front Office Manager. Gitu, Oke, Ibu lanjut. Nah, jika ada tamu yang pindah kamar, bell captain akan memberikan room change form dari resepsionis ke bellman. Jadi bell captain akan mengambil room change form-nya, kemudian diberikan kepada bellman. Ya, itu kalau ada tamu yang pindah kamar. Ada form, room change form namanya, itu biasanya akan dibahas di bagian resepsionis ya, kalau Ibu tidak salah ya. Dan selanjutnya, setelah mendapatkan room change form, bellman akan meminta kunci kamar yang baru kepada resepsionis untuk diberikan kepada tamu.
Ya, jadi kalau room change form-nya sudah dikeluarkan atau sudah diberikan oleh bell captain kepada bellman, tugas bellman selanjutnya adalah meminta kunci kamar yang baru kepada resepsionis. Oke, setelah minta kunci kamar, nah, selanjutnya kita ke prosedurnya. Ada kalanya tamu sudah mengemas barang-barangnya, hal ini akan memudahkan bellman untuk memindahkan barang bawaan tamu dengan cara. Oke, jadi ada banyak tipe tamu yang akan pindah kamar. Oke, salah satunya adalah dia sudah mengemas barangnya. Jadi sama kayak dia mau berangkat, barangnya sudah dimasukkan kembali ke dalam suitcase-nya, atau ke dalam tasnya, atau ke dalam legate-nya. Itu sudah. Ada juga yang belum. Jadi barangnya masih ditaruh di kamar yang lama. Misalnya ditaruh di mejanya, atau masih ditaruh di bed-nya, atau masih ditaruh di wardrobe-nya. Ada juga yang seperti itu. Oke. Kalau tamunya sudah mengemas barangnya, itu jauh lebih mudah tugas dari bellman-nya. Karena dia hanya perlu memindahkan barangnya saja. Memindahkan memindahkan suitcase atau tas tamunya saja. Nah, bagaimana caranya seorang bellman menangani tamu yang pindah kamar? Ke slide berikutnya. Yang pertama, memeriksa penempatan barang. Seperti yang Bu sampaikan tadi, ada tamu yang sudah mengemas barangnya sama kayak dia mau berangkat, jadi sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Ada yang begitu, ada juga yang tidak. Ya, jadi bajunya masih di wardrobe, atau barang lainnya masih di atas bed, atau masih di atas meja. Tugas bellman, cek penempatan barangnya. Tas ini ditaruh di mana? Apakah di atas bed, ataukah di wardrobe, ataukah di mana? Cek di kamar yang lama. Ya, bellman bertugas mengingat penempatan barangnya tersebut. Mengingat penempatan barang bawaan tamu, di mana dia taruh di kamarnya yang lama. Dan setelah memeriksa penempatan barangnya, yang kedua, memeriksa barang milik tamu yang tertinggal atau barang milik hotel yang rusak. Jadi selain memeriksa penempatan barang bawaan tamu, bellman juga bertugas memeriksa barang milik hotel yang rusak. Apakah wash basinnya rusak? Apakah showernya ada yang rusak setelah tamu tersebut tinggal di sana? Ataukah ada cangkir yang pecah ketika tamunya menginap di kamar itu? Itu dicek oleh bellman. Oke. Kemudian, pemindahan barangnya. Nah, kalau sudah dicek penempatannya dan bellman sudah mampu mengingat di mana ditaruhnya, kemudian memeriksa apakah ada barang bawaan tamu yang tertinggal, double check berarti ya, dicek sekali lagi. Kemudian memeriksa barang milik hotel adakah yang rusak atau tidak. Kalau memang tidak, baru ke proses pemindahan barangnya menuju ke kamar yang baru. Ya, dibawa barangnya dengan menggunakan troli kah? Atau kalau misalnya barang sedikit tidak perlu menggunakan troli, berarti tidak usah menggunakan troli. Ya? Langkah ke berikutnya, setelah menaruh barang di troli, kalau pakai troli, kalau tidak berarti tidak usah. Langkah berikutnya adalah meletakkan barang bawaan tamu di kamar yang baru. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau memang sudah dikemas dalam satu tas, silakan ditaruh tasnya, tanyakan di mana ke tamunya boleh, atau ditaruh di luggage rack-nya boleh, silakan. Atau kalau barangnya belum dikemas, taruh sesuai dengan penempatan di kamar yang lama. Misalnya tamunya bawa baju, ditaruhnya di wardrobe di kamar yang lama, berarti di kamar yang baru, taruh di wardrobe juga. Atau misalnya dia bawa cosmetic case, ditaruhnya di atas meja rias, taruhlah cosmetic case-nya di atas meja rias juga. Ya, jadi samakan, letakkan barang bawaan tamu yang di kamar yang lama dengan di kamar yang baru. Oke, kita lanjut, lagi sedikit aja. Minta waktunya berapa menit ya, Bu ya? Thank you. Kemudian, setelah meletakkan barang bawaan tamu di kamar yang baru, langkah selanjutnya atau tugas selanjutnya dari bellman adalah menandatangani room change form. Ya, jadi room change form-nya harus ditandatangani oleh bellman-nya atau oleh petugas yang bertugas memindahkan barang bawaan tamu.
Dan kemudian ketika sudah selesai menandatangani room change form ini juga akan dikirimkan ke petugas-petugas yang lain atau ke bagian-bagian yang lain. Seperti ke bagian laundry, ke bagian housekeeping, kemudian ke bagian restoran. Room change form-nya ini juga harus diberikan kepada bagian-bagian lain tersebut. Dah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, ke laundry kah, ke restoran kah, dan ke resepsionisnya juga. Dah? Dan langkah berikutnya, mengembalikan kunci kamar yang lama. Nah, kunci kamar yang lama ini diberikan kepada resepsionis. Atau ke bagian resepsion dikembalikan kunci kamar yang lama. Setelah itu, mengembalikan bellboy errand card kepada bell captain. Ya, jadi bellboy errand card-nya tetap diisi. Yang dicetak adalah room change. Nah, tetap juga prosedurnya bellboy errand card setelah diisi diberikan kepada bell captain. Nah, jadi itu adalah prosedur pemindahan kamar atau prosedur pindah kamar. Nah, selesai sudah materinya. Dah, materi hari ini yang paling akhir adalah prosedur penanganan tamu pindah kamar. Prosedurnya sudah Ibu sampaikan tadi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Waktunya sudah lewat 3 menit, nggih. Silakan raise hand. Kalau memang tidak ada, nah silakan dipelajari kembali, nggih. Materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada pengantaran tamu rombongan dan juga ada penanganan tamu pindah kamar. Ingat, pengantaran tamu rombongan itu sedikit berbeda dengan pengantaran tamu individu. Oke, termasuk juga prosedur penanganan tamu pindah kamar sudah Ibu bahas tadi. Oke, baiklah, karena memang tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah lewat sedikit juga, maka pertemuan melalui Zoom meeting hari ini Ibu akhiri. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya nanti sesuai jadwal. Dan ingat, tetap jaga kesehatannya. Prosedurnya juga tetap dijaga, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jaraknya juga tetap dijaga. Nih, baiklah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa ketemu di kelas secara langsung lagi, seperti sebelum-sebelumnya. Dan akhir kata, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you.
Harusnya nge-share Mary. Jadi saya zoom in. Ya. Tes. Sininya diri. Tes kedengaran? Tes. Oke. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Jadi kita bertemu kembali di pembelajaran hari ini, yaitu yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengolah daging. Oke. Oke, adapun yang kita bahas, yang pertama adalah pengertian daging dan jenis-jenis daging, dan manfaat dan fungsi daging, terutama yang kita ambil sekarang contohnya yaitu daging babi. Terus kandungan gizi pada daging babi, jenis potongan, dan jenis makanan yang berasal dari daging babi. Mungkin nanti kita akan tambahkan lagi di jenis makanan atau jenis hidangannya, kita akan langsung membahas tentang metode apa yang dipakai dalam mengolah hidangan tersebut. Oke. Pertama, untuk pengertian daging. Untuk pengertian daging, ada yang bisa jawab? Bella?
Oke. Ada Bella. Silakan Bella. Selamat pagi, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang ya. Pengertian daging aja apa daging babinya, Bu? Dan daging. Oh, daging adalah semua hewan yang berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk mendapat dagingnya. Bisa lebih lengkap lagi? Itu aja, Bu. Oke. Jadi itu juga bisa dibenarkan, daging ialah hewan peliharaan yang berkaki 4, khususnya yang diambil dagingnya dan aman dikonsumsi. Terima kasih Bella. Oke, selanjutnya pengertiannya tadi sudah ya. Nah, ini selanjutnya yaitu jenis-jenis daging yang dipakai dalam mengolah makanan yang umumnya ya. Saya masuk saya. Slide. Skip now. Nah, jadi ini. Yang pertama ada beef. Ini yang biasa kita pakai di restoran, veal, terus ada lamb, mutton, dan ada pork. Jadi ada daging sapi muda, ada daging kambing. Nah, daging kambing ini biasanya kita pergunakan pada saat hari raya tertentu. Contohnya Christmas party, tahun baru itu biasanya. Jadi tidak tiap hari juga sih dihidangkan di hotel karena biayanya yang terlalu tinggi. Dan itu tidak semua kalangan juga menyukai. Nah, tapi kalau daging sapi memang everyday nanti kalian lihat di menu restoran. Nah, selanjutnya domba juga begitu ya. Jadi dombanya biasanya disajikan pada saat tertentu. Selanjutnya, cara melunakkan daging. Nah, lihat di sini. Jadi dalam pengolahan daging sebelum kita olah, jadi biasa kita lembutkan dulu, jadi lunakkan dulu dengan 3 metode. Yang pertama ada dengan cara menggiling. Menggiling itu dalam artian kita masukkan ke dalam mesin penggilingnya seperti membuat tekstur daging itu lebih halus. Nah, terus ini ada enzim.
Nah, enzim ini biasanya zat yang dihasilkan oleh kita tumbuhan. Nah, contohnya di sini yaitu kita menggunakan daging misalnya dengan membungkus dengan daun pepaya. Nah, jadi kita bungkus daging dengan daun pepaya mungkin sampai 24 jam untuk membuat tekstur daging itu menjadi lembut. Ini maksudnya melunakkan daging. Selanjutnya, yang terakhir adalah bahan asam. Bahan asam ini juga biasanya dihasilkan oleh buah-buahan. Contohnya kita merendam di dalam wine. Wine itu kan mengandung zat asam. Atau dengan menambahkan buah nanas. Atau juga bisa dengan menggunakan air perasan jeruk nipis. Nah, ini bukan salah satu ya, beberapa contoh cara melunakkan daging. Nah, oke, pengertian daging sudah, jenis-jenis daging sudah. Selanjutnya, manfaat. Nah, jadi manfaatnya dapat menambah energi karena daging itu sendiri banyak mengandung beberapa unsur seperti mengandung vitamin, terus kalsium, jadi itu bisa menambah energi kalian. Jadi lemak dalam daging babi ini sebenarnya kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak itu sih tidak berbahaya. Nah, jadi bagus. Nah, selanjutnya ini sudah dijelaskan di sini. Nah, jadi silakan, ada protein daging babi, kan sudah ada mengandung asam amino yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Nah, jadi ini beberapa manfaat daripada daging babi. Tapi ingat, jangan dikonsumsi juga terlalu berlebihan dan dengan cara pengolahan yang tepat tentunya. Nah, tadi sudah dijabarkan. Nah, ini secara ringkas. Jadi dari hasil di atas itu tadi penjabarannya mengandung apa aja. Jadi ini diringkas seperti ini, mengandung kalori, ada lemak, ada protein, dan zat besi maupun seng dalam daging babi itu sendiri. Nah, mungkin kita akan tidak membahas lebih jauh apa saja yang dikandung dalam daging babi itu. Kita akan cenderung sekarang bagaimana cara atau metode apa saja yang dipakai dalam mengolah daging babi. Nah, sebelum mengolah daging babi, tentunya kalian harus tahu jenis potongan yang ada pada daging itu sendiri. Nah, jadi ini ada jenis potongan daging babi yang paling terkenal. Biasanya adalah ribnya atau rack, di sini disebut ada tulang iga. Nah, ini bagian tenderloin. Tenderloin itu adalah yang juga terkenal, yaitu lulur dalam yang lembut. Nah, kalau loin lulurnya saja. Ya, jadi ini cuma sebagian kecil contoh daripada potongan daging babi. Mungkin yang paling terkenal yang kalian sering lihat yaitu adalah pork rib, yaitu potongan yang diambil dari iga babi. Dah. Selanjutnya nih, ada jenis makan yang berasal dari daging babi. Nah, ini kita akan sambung langsung dengan ke potongannya.
Kalau kita bahas yang tadi satu-satu itu akan susah dimengerti. Jadi potongan daging babi itu untuk apa sih? Nah, yang kayak ini, babi kecap. Nah, diambil daripada bagian belly daripada pork itu sendiri. Nah, belly itu adalah bagian daripada daging babi di sekitaran susu babi. Jadi kalau bahasa Balinya kita sering sebut dengan lampiung. Itu adalah biasa dipakai untuk olahan babi kecap. Nah, ini yang basah, ini yang kering. Nah, crispy pork belly ini terkenal sekali. Jadi rasa belly itu lebih gurih rasanya ketimbang bagian babi yang lain. Nah, pork belly, bagian lampiung kalau bahasa Balinya. Lampiung daripada daging babi itu sendiri. Nah, jadi itu rasanya di sana yang dominan paling enak untuk daging babi. Terus selanjutnya di sini ada pork rib. Tadi udah Ibu jelasin, potongan rib itu terkenal sekali. Selain di babi, pork rib juga ada beef rib. Ya, jadi tulang iga babi. Jadi ini hasil olahannya. Nah, jadi biasanya kan sering kalian dengar biasanya grill pork rib atau barbecue pork rib. Jadi itu adalah semua olahannya dengan metode dipanggang atau dimasak di atas bara api. Itu. Oke, jadi nah, sekarang kita akan bahas satu-satunya. Dalam mengolah babi kecap, kita akan sambung dengan sekarang metode of cooking. Metode of cooking itu adalah cara mengolah makanan. Nah, yang kita pakai istilah sekarang ke kontinentalnya. Jadi contohnya membuat babi kecap. Mungkin ada beberapa metode of cooking yang diterapkan, apalagi kalau kita membuat babi kecap ala Bali kan. Yang pertama, ini daging babinya kan kita langsung rebus dulu. Nah, pengolahan daging babi kecap banyak sekali, ada yang di frying dulu sebentar, di deep frying. Karena tekstur daging babi sendiri sekarang sebagian besar mudah hancur. Jadi kalau kalian menemukan tekstur daging babi yang itu, cara pengolahannya pertama kalian harus di frying dulu. Dalam artian dia digoreng dulu sebentar, deep frying, menggoreng dengan minyak banyak. Jadi sudah setengah matang baru kalian boiling. Setelah di boiling baru kalian stewing. Stewing itu kalian di mana kalian memasak daging babi kecap itu dengan menambahkan bumbu, jumlah airnya sama dengan jumlah bahan yang dimasak. Itu maksudnya stewing. Jadi ingat, dipelajari kembali metode cookingnya. Jadi stewing itu kalian akan memasukkan daging babi ini dengan cairan atau kaldu juga bisa yang sudah ditambahkan dengan bumbu, di mana jumlah bahannya sama dengan cairan yang dimasak. Nah, itu disebut dengan metode stewing. Nah, ini selanjutnya crispy pork belly. Crispy pork belly ini mungkin di sini cuma menggunakan satu metode, yaitu dengan cara di deep frying. Deep frying artinya digoreng dalam jumlah minyak yang banyak. Dah, itu maksudnya di frying. Jadi di sini aja ada baru 2
contoh makanan sudah ada berapa metode itu tadi, ada di boiling, ada di frying, ada di stewing. Sudah. Selanjutnya ada grill pork rib. Nah, untuk membuat grill pork rib ini supaya empuk teksturnya, jadi dia minimal direbus dulu dalam bumbu itu 1 jam. Setelah itu baru di grill. Tidak bisa langsung di grill, jadi nanti apalagi kalian menggunakan daging babi lokal itu akan menghasilkan tekstur daging yang alot, dalam artian halus, susah dikunyah, tidak mau lembut dia. Nah, jadi itu berapa contoh metode cooking yang bisa diterapkan dalam mengolah daging babi ini. Apakah bisa yang lain? Bisa. Nah, ada yang bisa jawab? Coba sebutkan satu contoh jenis hidangan daging babi beserta metode of cooking-nya. Coba sebutkan. Tidak ada yang bisa? Oke, jika tidak ada pertanyaan, untuk jenis makanan yang berasal dari daging babi, mungkin kalian bisa contohnya di rumah, padahal tiap hari, bukan tiap hari sih, tiap hari raya kalian olah, kayak membuat balung beceleng itu, yang diisi sayur nangka, itu adalah disebut dengan stewing. Karena hasil akhirnya sama dengan bahan dan cairannya sama. Oke. Sri Yulianti. Silakan, Sri. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Contohnya sate babi, Bu. Metode apa? Metode masaknya dipanggang atau grilling, bisa juga digoreng atau frying. Masak sate digoreng. Satu jawab, sate babinya diapain? Dipanggang atau grilling. Panggang atau di grill. Terima kasih, Sri. Apa, Bu? Terima kasih. Sama-sama, Bu. Karena apa, Bro? Oke, selanjutnya.
Kita akan bahas, ini waktunya lagi berapa menit sih? Oke, jadi ini waktunya sudah habis, Ibu kira masih untuk daging sapi. Kita akan bahas minggu depan. Jadi pelajari dulu materinya. Jadi ini kalian bisa tambah-tambah lagi materinya di buku. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.